Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Lina Diana dari UPTD SMPN 1 Atap Terpadu Cibinong yang berada di Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 22001039 23097059. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi pencemaran air menggunakan kurikulum Merdeka. Praktik pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi tagihan uji kinerja atau UKIN. Mohon sudi kiranya Bapak dan Ibu penguji memberikan saran dan masukan untuk pembelajaran saya agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya di masa mendatang. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Meskipun cuacanya hujan ya, tetap semangat. Ini kayaknya ada beberapa bangku yang kosong ya. Siapa ini yang nggak masuk? Alia dari kelompok mutu ya. Masih sakit hari ini? Baik, semoga Tantri, kita doakan bersama-sama, semoga Tantri lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya. Sebelum dimulai, Ibu ingin lihat dulu nih, cek dulu ininya, kerapihannya. Coba berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Semua pakai sepatu ya. Oke. Siap, aman. Baik. Agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah dan lebih dirahmati oleh Allah, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan kembali duduk, lalu dipimpin berdoa oleh Dwi. Silakan Dwi. Baik, alhamdulillah. Biar lebih semangat, kita nyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila dulu seperti biasanya, ya. Baik, semuanya berdiri, ayo. Gambarnya jelas ya, kelihatan ya. Suaranya juga jelas. Baik, kita mulai. Siap semuanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bertuah kritis. Lagi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tadi kita sudah nyanyikan bersama lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila ya. Karena apa? Karena
kita adalah Pancasila, kita adalah Indonesia. Ya, nilai-nilai positif dari Pancasila harus kita bawa dimanapun, kapanpun kita berada. Setuju? Oke, selanjutnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, khususnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada ekosistem apa kemarin? Ekosistem apa? Air, betul ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang masih kaitan dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di ekosistem air. Kita akan fokus terhadap pencemaran airnya, yaitu pengaruh manusia terhadap ekosistem. Dalam hal ini adalah ekosistem air ya. Sebagai pengantar, mari kita saksikan video berikut ini. Indonesia terdapat kehidupan laut yang sangat indah. Air di lautan itu sangat jernih, bersih, dan dapat ditembus oleh sinar matahari. Suaranya jelas? Sehingga kehidupan makhluk hidup Semua di laut di sehat. amati ya. Semua makhluk hidup di laut sangat senang berenang ke sana kemari, tak terkecuali ikan kecil yang bernama Icil. Icil dan teman-temannya beraktivitas seperti biasa, mencari makan, dan bersapa dengan penghuni laut yang lain. Suatu ketika, pada saat penghuni laut sedang beraktivitas, datanglah berbagai benda asing yang jatuh dan mengalir ke tempat tinggal mereka. Benda-benda asing ini berupa sampah, plastik, dan limbah cairan. Awalnya mereka biasa saja menghiraukan benda-benda asing tersebut. Namun, hari berganti hari, benda Semua asing mengamati tersebut ke depan. banyak hingga menimbulkan bau, merubah warna air, dan hampir menutupi tempat tinggal mereka. Penghuni laut mulai kesulitan melihat matahari karena terhalang oleh benda asing tersebut. Oksigen yang biasa mereka hirup juga sudah mulai menipis, dan banyak penghuni laut yang mati atau kehilangan nyawa. Wah, itu sedih sekali karena akibat pencemaran air ini, dia harus kehilangan teman-temannya. Sekarang, Icil si ikan kecil sendiri, dan dia harus berenang ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia bisa menghirup oksigen dan bisa melihat sinar matahari dengan bebas. Itu tadi video ilustrasi tentang kehidupan ekosistem air. Yang tadinya baik-baik saja, dengan kehidupan yang damai, air yang jernih, mereka hidup dengan baik, dengan sehat. Tiba-tiba pada suatu masa datang sampah, betul, dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab, membuang sampah ke perairan, ya, ke sungai, ke laut, ya, ke perairan, menyebabkan kondisi airnya menjadi bagaimana tadi? Keruh, ya. Tentunya itu akan berdampak terhadap ekosistem air di perairan tersebut, ya. Itu sekilas. Selanjutnya, agar pembelajaran kita lebih terarah, ya, hari ini kita akan belajar dan memenuhi tujuan pembelajaran, 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mengamati video dan gambar, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak pencemaran air dengan tepat sesuai rubrik. Kan nggak boleh dibaca bareng-bareng ya. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan membaca bahan ajar kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan upaya penanggulangan pencemaran air berdasarkan jenis polutannya secara produktif, ya. Artinya nanti di aktivitas kedua kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyimpulkan penanggulangan air sesuai dengan gambar yang nampak nanti. Itu pencemaran airnya penyebabnya apa, maka upayanya harus seperti apa. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan melakukan praktikum, ya. Praktikum yang mungkin baru kalian lakukan, sebelumnya mungkin belum pernah kalian lakukan, yaitu bekerja sama. Praktikumnya apa? Praktikumnya adalah praktikum pengujian kualitas air. Nanti kalian akan bekerja sama, berkolaborasi. Setelah melakukan praktikum, diharapkan kalian mampu mengkategorikan kualitas mutu air berdasarkan standar baku mutu yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Yang seperti apa, Bu? Nanti ada di bahan ajar. Silakan nanti kalian berliterasi, ya.
Kemudian yang terakhir, setelah kalian selesai aktivitas 1, 2, dan 3, kalian akan mengkomunikasikannya melalui presentasi di depan. Oke. Selanjutnya Bu, buat apa sih Bu kita belajar materi ini? Penting nggak Bu? Oh, tentu saja materi ini sangat penting. Apa pentingnya? Yang pertama adalah mampu kalian setelah belajar nanti kalian akan mampu menganalisis faktor, dampak, dan upaya penanggulangan pencemaran air. Yang kedua, kalian akan mendapatkan pengalaman baru tentunya ya. Pengalaman apa? Pengalaman melakukan uji kualitas air yang kelak dapat kalian manfaatkan untuk keperluan konsumsi. Misalnya sebelum minum, pengen hidupnya sehat, dites dulu airnya, standarnya memenuhi baku mutu tidak, sehat tidak, baru diminum. Ya, begitu. Kemudian bisa juga ketika kalian ingin bercocok tanam, tidak punya lahan tanah di rumah, tapi hobi bercocok tanam. Bisa menggunakan media tanam berupa air, ya. Namanya apa? Ada yang tahu kalau kita bercocok tanam medianya air? Hidroponik, betul. Nah, sebelum kita menanam nanti dites dulu kualitas airnya, nutrisi airnya, sudah cocok belum, ya. Kalau sudah cocok baru bisa ditanami, seperti itu. Kemudian kalian akan terlatih untuk peka terhadap masalah lingkungan, dan mencari solusi terbaik melalui aksi nyata sebagai upaya menjaga bumi agar senantiasa nyaman untuk ditinggali generasi berikutnya. Ya, mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak masyarakat di lingkungan sekitar untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, tepatnya poin 6 tentang kesediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan. Ya. Nah, garis besar pembelajarannya. Hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti kalian akan diberikan suatu masalah berupa wacana ya. Kalian akan menentukan rumusan masalahnya, kalian akan membuat hipotesis, dan kalian akan melakukan serangkaian aktivitas untuk menjawab dan menjawab rumusan permasalahan dan membuktikan hipotesis yang kalian buat. Seperti itu. Dan jangan lupa, selama pembelajaran nanti Ibu akan melakukan penilaian secara keseluruhan. Baik itu penilaian pengetahuan melalui tes awal dan tes akhir, kemudian penilaian keterampilan saat kalian melakukan praktikum dan mengerjakan aktivitas di LKPD, dan penilaian sikap juga selama berlangsungnya kegiatan. Jadi nanti jangan ada yang cuek ya, semuanya harus bekerja sama, semuanya harus bernalar kritis, semuanya harus berliterasi, seperti itu. Dan harus kreatif, menyumbangkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya untuk dituangkan, untuk mewujudkan hasil kerja kelompok yang bagus. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu dulu sejauh mana kemampuan kalian sebelum kita masuk mempelajari materi pencemaran air. Ya, silakan. Tes awal ini bisa kalian akses melalui barcode yang ada di depan. Katakan sama mananya pencet itunya lampunya katakan sama pintu. Sip. Bagaimana bisa diakses? Bisa. Oke, lanjutkan ya. Diisi kemudian klik kirim. Begitu ya. Jika ada yang kesulitan, boleh acungkan tangannya. Kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita hari ini ya. Ya, fase 1 kita akan mengorientasi masalah. Coba lihat ke depan. Ada gambar apa di depan sih Pak? Gambar sungai yang jernih dan kotor. Sungai yang jernih dan kotor. Kira-kira yang gambar A itu kenapa bisa seperti itu? Karena seringnya membuang sampah di sungai tersebut. Seringnya membuang sampah. Betul-betul. Ada sampah ya kelihatan ya? Kalau yang B gimana? Yang B kelihatannya? Gambar yang B? Bersih. Jernih. Oke ya. Ini adalah dua fenomena yang ada di Purwakarta, di mana satu sungai terlihat keruh dan kotor, satu sungai yang lain terlihat jernih. Kemudian kelompok mutu, silahkan diterima. Ya. Dan ini untuk kelompok
kualitas. Oke. Ya, sudah semua mendapat ya, satu LKPD dan satu bahan ajar. Kemudian alat-alat praktikumnya sudah semua ada? Ada. Sampel air di bawah? Ada. Kelompok kualitas aman, sampel airnya ada? Sip. Kelompok mutu ada ya, kelompok air ada, kelompok sungai juga ada. Termometer semua ada? Ada. Kertas pH? Ada. Satu lagi TDS meter? Ada, ya. Anggota kelompoknya siapa aja kalian tulis? Ya. Kemudian tanggal berapa hari ini ditulis. Kemudian sampel air yang dibawa ini diambil dari mana? Tentunya dari daerah aliran Sungai Cikembang. Tapi kan ada yang rumahnya di RT 15, ada juga yang rumahnya di Desa Mekargali, tapi masih daerah aliran sungai. Kalian tulis sumber sampel air yang kalian bawa dari mana, ya. Kemudian kalian baca wacananya, ya. Lalu isi rumusan masalah dan hipotesisnya. Begitu. Untuk langkah di halaman 1 sudah dipahami? Baik, buka halaman kedua. Nah, di halaman kedua itu ada aktivitas. Masih di halaman 1 tadi ada aktivitas 1 ya. Menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak pencemaran air. Kalian bisa memanfaatkan bahan ajar. Ada semua bahan ajarnya ya. Kemudian di situ juga di LKPD ada barcode untuk materi tentang faktor penyebab dan dampak setelah penanggulangan pencemaran air. Ini bisa kalian akses ya dengan memindai kodenya begitu. Jadi silakan di sini kalian keluarkan segenap kemampuannya untuk berliterasi, baik itu membaca ataupun mengamati video yang sudah Ibu sajikan di situ ya. Kemudian untuk aktivitas kedua, lihat aktivitas kedua, kalian di sana disajikan sebuah diagram biomagnifikasi ya. Diharapkan dengan menganalisis diagram tersebut kalian nanti mampu menyimpulkan upaya penanggulangan pencemaran air berdasarkan jenis polutannya. Silahkan kalian lihat di sana, kalian analisis ini kira-kira jenis polutannya apa. Kemudian upaya untuk menanggulanginya harus seperti apa. Kalian cantumkan jawabannya nanti di bagian bawah yang sudah Ibu sediakan juga. Dan terakhir ya, ini kalian akan masuk ke dalam mini lab. Ya, kalian akan melakukan praktikum pengujian kualitas air ya. Langkah-langkahnya sudah ada jelas di sini, alat dan bahan juga sudah kalian bawa lengkap. Nanti kalian masukkan hasilnya ke dalam hasil data atau tabel 1.2, tabel data hasil pengujian kualitas air ya. Di sana kalian tulis sampelnya ambil dari mana, warna air yang kalian bawa itu seperti apa, deskripsikan, jernih kah, keruh kah, warnanya coklat atau apa terserah ya, silahkan deskripsikan. Kemudian suhunya kalian ukur menggunakan apa kalau ngukur suhu? Pakai apa kalau ngukur suhu? Termometer, suaranya kecil sekali, dikeluarkan suaranya. Kemudian yang kedua, kalau mengukur padatan yang terlalut menggunakan TDS meter. Kemudian kalau ingin mengetahui pH-nya gunakan pH paper ya, atau kertas pengukur pH. Nah, nanti dari hasil pengujian kualitas air tersebut, kalian tentukan ini masuknya ke kelas berapa airnya, kelas 1 kah? 2 kah, 3 atau 4. Atau kalau menurut Irianto membaginya ke dalam golongan A, B, C, dan D. Bu, apa itu kelas 1, 2, 3? Bu, apa itu golongan A, B, C, D? Itu ada di bahan ajar. Silahkan berliterasi ya. Tentukan, sesuaikan dengan data yang kalian hasilkan, lalu buat kesimpulannya di sini di keterangan air kalian itu termasuk kelas berapa ya. Kalian buatkan juga kesimpulan secara globalnya di bagian akhir. Setelah menyimpulkan, kalian di situ juga ada bagian refleksi untuk pembelajaran kalian, kalian isi juga. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Ibu berikan keleluasaan waktu kepada semua kelompok, kelompok kualitas, kelompok mutu, kelompok air, dan kelompok sungai. Silahkan bekerja bersama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan ketiga aktivitas di dalam LKPD. Ibu beri waktu 15 sampai 20 menit. Bisa? Bisa. Bisa dicoba, bisa dicoba.
Otomatis. Sari RT 15 RW 4. Angkel. Ya. Ada yang baca, mungkin ada yang mengamati video. Ada yang mau mengamati video? Ada. Boleh sok. Ini yang browser ya. Oke. Kelompok sungai aman? Sungai kualitas? Aman. Aman ya. Oke. Oke. Silakan dilanjutkan ya. Masih ada 10 menit lagi ya. Baik, Ananda sekalian, waktu untuk mengembangkan hasil praktikum kalian sudah selesai. Saat ini saatnya kalian untuk menyajikan hasil dari kerja kelompoknya di depan ya. Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, silakan kelompok sungai. Kita sambut kelompok sungai. Semuanya perhatikan ke depan, nanti apa yang dipresentasikan oleh kelompok sungai. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya ya. Silakan kelompok sungai untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengujian sampel air. Sampel air yang diuji Sungai Cikembang, RT 13 RW 05, Mekargali. Warna keruh agak kuning, suhu 28, TDS 44, dan pH 7. Kelas air 4. Keterangan, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan... Baik, terima kasih untuk kelompok kualitas. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok air ya. Kita sambut kelompok air. Silakan kelompok air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok air akan mempresentasikan hasil uji praktikum kami. Ini rumusan masalah aktivitas membuang sampah ke sungai terhadap kualitas mutu air sungai. Sampel air yang kami uji Cikembang RT 13 RW 5 Desa Mekargali. Warna keruh agak kuning, suhu 27 Celcius, TDS 97, pH 7, kelas air B. Keterangan, air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Sekian. Ada yang mau bertanya? Iya. Dipersilahkan untuk kelompok. Akan menjawab, mengingatkan, menyarankan kepada pemerintah setempat atau RW untuk memberi penyuluhan tentang membiasakan hidup sehat, contohnya tidak membuang sampah ke sungai atau memasang spanduk. Ya, bisa diterima jawabannya. Ada lagi yang lain tanyain. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok lain?
Cukup? Oke, ditutup silahkan. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik ya. Berarti fase 4 sudah kita lalui ya. Kita lanjut ke fase 5 ya. Ya, dari permasalahan yang sudah kalian buat rumusannya di awal, kira-kira sudah terjawab belum? Sudah ya? Tadi di kesimpulannya ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin memberikan apresiasi dulu. Tadi kelompok yang pertama bisa menampilkan kerjanya kelompok kualitas mutu air atau sungai tadi? Sungai ya. Baik, karena kelompok sungai tadi sudah mampu menyajikan di waktu yang cepat ya, di awal sudah mau, Ibu berikan sebuah hadiah ini buat nyemil nanti pas istirahat. Boleh diambil oleh kelompok sungai. Ayo, diambil, sih Pak. Ya, aplaus dulu ya. Kelompok lain ke depannya ya, manajemen waktunya harus diperbaiki ya, supaya aktivitasnya bisa selesai tepat waktu. Begitu ya. Nampaknya tadi dari presentasi-presentasi setiap kelompok itu sudah sesuai dengan rumusan masalahnya dan hipotesisnya sudah terjawab ya. Pada akhirnya Ibu lihat kalian sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian tentukan di aktivitas 1, berhasil kalian selesaikan setelah kalian melalui ketiga aktivitas dalam LKPD tersebut. Betul demikian ya? Baik, semangat dan terima kasih untuk kalian semua ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup ya. Nah, dari serangkaian kegiatan kita mulai dari awal sampai tadi kalian selesai presentasi, coba buat kesimpulannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang 4 tadi ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan poin 1, tujuan poin 1? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Arsyil dari kelompok kualitas. Faktor penyebab dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor penyebab dan dampak pencemaran air. Limbah industri, faktor cairan panas berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang, berbau, menyengat, rasa raksa, timbal, cadmium. Dampak raksa kerusakan saraf, penyakit minat mata. Limbah rumah tangga, faktor limbah anorganik, besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi serta sisa deterjen. Limbah organik, kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan lain-lain. Dampak limbah plastik dan deterjen menurun kualitas air, berdampak kematian beberapa spesies ikan yang berbeda di ekosistem perairan dan merangsang pertumbuhan kanker. Limbah pertanian, faktor pestisida, misalnya DDT, urai. Dampak DDT menyebabkan biomagnifikasi, pemekatan hayati, merangsang pertumbuhan kanker dan gangguan reproduksi. Sudah. Berarti kalau kalian sudah bisa mengisi aktivitas kedua di LKPD, artinya kalian sudah mampu untuk menuntaskan tujuan yang kedua. Kemudian untuk tujuan ketiga, tadi kalian melakukan praktikum. Semua sudah praktikum ya? Sudah. Ya, data yang diperoleh sudah dianalisis dan sudah dipresentasikan. Artinya 4 tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai dengan baik. Nah, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, setelah kalian belajar, Ibu ingin tahu, kalau tadi Ibu tes pengetahuan awal kalian, sekarang Ibu ingin lakukan tes akhir ya. Pastinya dengan bekal pengetahuan kalian selama pembelajaran tadi, kalian akan lebih mampu mengerjakan soal post test kali ini. Ada ya? 5 menit ya untuk 5 soal. Ya? Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya.
Bagaimana ini menurut kalian dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran? Apakah kegiatan kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Yakin? Yakin. Yang mana senyumnya? Ya, senang dengan pembelajaran praktikum seperti ini? Senang ya, daripada cuma dengerin ibu ngomong ya, dengerin ibu ceramah suka pada ngantuk ya. Alhamdulillah barusan dengan menggunakan model PBL ini kalian semuanya kelihatan gak ada yang ngantuk satupun. Semua bekerja sama untuk memenuhi tuntutan dalam LKPD. Insya Allah kedepannya akan Ibu teruskan untuk menggunakan model-model yang lebih inovatif lagi agar kalian juga belajarnya lebih semangat. Setuju? Setuju. Bisa dicoba? Baik. Ya, selanjutnya tadi dari hasil post-test beberapa sudah melampaui ya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita. Namun beberapa ada juga yang belum tadi ya. Untuk yang belum nanti boleh untuk mengikuti remedial ya. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang konservasi. Ada baiknya di rumah kalian baca-baca terlebih dahulu, oke? Satu moto dari Ibu, the God life is one inspired by love and guided by knowledge. Apa artinya? Coba dibaca. Hidup yang baik itu diinspirasi oleh cinta dan dituntun oleh pengetahuan. Baik, jadi senantiasa menumbuhkan cinta baik kepada diri, kepada sesama, dan kepada alam semesta, dan senantiasa terus mengembangkan diri untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru. Belajar, belajar, dan belajar. Begitu ya? Setuju? Setuju. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kembali. Silakan dipimpin doanya, Wi. Siap, berdoa mulai. Siap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa alat-alat, gelas dan sebagainya boleh dibawa kembali. Untuk alat praktikum biarkan nanti akan Ibu rapikan ya. Baik, tidak ada yang mampir-mampir ya, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Boleh, silakan.